Halo, selamat pagi dulur-dulurnya Pak Hanapi. Selamat pagi teman-teman. Akhirnya hari ini ngobrol pagi terbit lagi. Sudah lama, ya mungkin beberapa hari lah ngopinya ndak terbit ya karena ada kesibukan juga yang ndak bisa ditinggal, ndak sempat pagi-pagi akhirnya ya ndak terbit dulu. Ini hari ini terbit. Tak Wah. banggain. Ini Apa ini? teman ngopinya. Teman ngopinya kita. Namanya Jenenge Moho iki. Moho. Jenenge Moho sebelum nak Jo lahir iki wis enek. Jajan zaman tempo dulu. Jajan merakyat angger wong mesti iso tuku zaman kae. Murah meriah angger wong goleke gampang. Ayo dijajal. Tapi aku gak pernah tahu. Lah iya jajalen sih. Iki enak tenan iki. Iya lah menurut Mami, lah menurut aku kan yo urung ngerti wong lidahnya beda Ora iso. Yo belum tentu ya harus dicoba sih wong yo beda lidahnya, seleranya yo beda. Ora iso. Lidah iki sama iki jamane mami cilik iki yo iki sing enak. Makane kowe tak sugoi iki makane. Belum tentu loh. Sekarang aja kalau misalnya ngopi generasi sekarang kan senengnya di tempat coffee shop lah. Nek zaman dulu kan kopi kotok, kopi tubruk lah. Seleranya aja udah beda. Memang enak kopi kotok. Kopi sing disangrai iku lho. Wis gak cocok. Beda. Wis saiki dijajal sik sing penting dijajal sik. Mau ngene wis kepengin tenan ngene iki. Enak iki lho Moho. Jajanan. Bahannya apa Moho ini? Tepung. Terbuat dari tepung. Tenenak Karbohidrat neh, balike neh, karbohidrat neh sing disiriki terus karbohidrat sayur yang di gembleng sayur aja enak kan. Enak buat Mami. Iya. Enak. Nakoni enak yo kangelan. Gak kangelan. Nakoni enak lho. Seleranya generasinya Mami nih. Ya betul. Nek mungkin generasiku mungkin tidak. Jare sing crispy ngono. Iki sing sehat. Generasi saiki apa, Su? Pizza. Iya. Yang instan ngono ya, Su. Pizza. Ada mie Korea instan. Ngono. Mie Thailand. Enggak apa-apa. Anak. Loh kan semakin generasi kan kok orang kan banyak meracik, banyak menemukan ternyata bahan ini dimasak ini loh iso enak. Kalau Papi pernah tahu ndak kalau nyebut namanya rasanya rasa umami. Nah, rasa belum pernah gurih. dengar. Oh. Gurih itu umami. Ya belum pernah. Itu kalau sekarang. Ya ampun. Yo. Nek krungu iki yo. Ya iki Moho sampai dengan hari ini tuh enek kaya ngene iki Moho. Dadi iki jajanan tempo dulu. Dadi wong sapa sing ning Cepu, apa urip ning Cepu mesti kenal sing jenenge Moho. Ini Cepu jenenge Moho. Ora ngerti di tempat lain enek apa ora? Berarti taunya selama ini khas Cepu gitu. Iya, jenenge Moho. Mungkin nek tempat lain enek, mungkin jenenge ora Moho, gak ngerti jenenge apa. Ya mungkin nanti Tapi berbahan dasar tepung terigu. Nah, nantilah kalau penonton ada yang tahu, mungkin ada yang tahu khasnya mungkin. Oh iya di daerahku mungkin ada bisa tulis di kolom komentar. Jenenge apa ngono kan? Ya Bisa itu. tulis di kolom komentar. Lah kowe iki komentar-komentar iki mbok waca apa ora ya? Lu dibaca tapi tipis-tipis. Ya dibaca kok, dibaca. Itu loh ada yang nanya. Ada komentarnya Mbak Ati itu loh, Jakarta. Komentar sing mana Mbak Ati komentarnya yo banyak lu. Oh iya bener. Soalnya saking cintane ning mami Mbak Ati. Iya. Jadi sering cerita terus nek karo mami. Itu Mbak Ati itu kan kehilangan adiknya. Oh. Ya turut berduka cita. Karena COVID ya. Karena COVID ya turut berduka cita buat Mbak Ati
dan keluarganya. Semoga adiknya bisa beristirahat dengan tenang, mendapat kedamaian. Saya turut berduka cita juga untuk orang-orang lain yang juga meninggal karena pandemi COVID ini gitu. Baik yang tidak komen mungkin ada, mungkin ya. Saya turut berduka cita juga. Derek piro sungkawa memang prihatin, memang prihatin, memang zaman susah memang ya. Gitu. Terus Mbak Ati ini karena dia seperti ya terpukul, terus Mbak Ati minta supaya Nak Jo itu memberi pencerahan supaya gini loh, ayo vaksin. Itu kalau Nak Jo memikirkan vaksin, kenapa kok ada yang berusaha juga menolaknya gitu. Baiknya bagaimana kita menyikapi vaksin itu? Ya sebetulnya vaksin itu kalau mau dibahas ya bisa panjang gitu, bisa panjang luas vaksin itu bahasanya. Jadi sebetulnya yang pertama ini tak secara sederhana dulu aja ya. Jadi vaksin membuat sebuah vaksin ini ora kayak terus gawe telur ceplok ngono ora. Dalam artian tidak satu hari langsung jadi oh iya ini ada virus COVID, ini besok bulan depan tak siapkan vaksinnya. Tidak seperti itu gitu. Vaksin ini yang penting diketahui untuk teman-teman, prosesnya panjang, ribet, butuh uang yang banyak, butuh dana yang banyak. Makanya teman-teman mungkin kalau mungkin ada yang menanyakan ya. Maksudnya uang yang banyak itu untuk risetnya? Betul, untuk risetnya. Dan mungkin teman-teman menanyakan, lu kok bisa COVID penyakit yang baru 1 tahun ada kok sudah ada vaksinnya, sementara penyakit yang sudah lama, contoh misalnya HIV AIDS gitu, kok belum ada vaksinnya? Ya karena itu tadi, masalah terbentur di tidak hanya waktunya tapi juga uangnya juga, pendanaannya. Satu-satu kita bahas ya, masalah waktunya dulu. Waktunya itu kira-kira vaksin itu normalnya sebelum COVID ini itu untuk satu penyakit itu butuh waktu 5-10 tahun untuk membuat sebuah vaksin. Untuk dari awal, ini loh rancangannya kira-kira seperti ini sampai ke tangannya masyarakat untuk bisa digunakan itu 5-10 tahun. Proses yang lama, cukup panjang, ribet. Ngabisin duit Jelas. Tahapan-tahapannya sebelum vaksin ini jadi salah satu komentar negatif ya tentang vaksin itu adalah jangan mau kamu dijadikan percobaan. Ada komentar negatif seperti itu. Loh, sebelum vaksin itu diterima oleh kita, itu sebelumnya ada tahapan ujinya terlebih dahulu. Ada dibagi 2 tahapan ujinya preklinis sama tahapan uji klinis. Uji preklinis itu pada hewan. Jadi uji preklinis pada hewan, uji klinis pada manusia. Jadi sebelum dicobakan ke manusia ini sudah terlebih dahulu dicobakan ke hewan. Biasanya bisa tikus, bisa mencit gitu, yang secara biologinya itu sebetulnya mirip dengan manusia gitu. Nah, dicobakan ke hewan itu paling utama adalah untuk meneliti aman atau tidaknya kalau vaksin ini diberikan pada manusia. Kalau di uji coba hewan sudah terbukti aman, baru ini dilanjutkan ke fase klinis tadi. Tadi fase preklinis, uji coba hewan, baru masuk ke fase klinis, uji coba manusia. Uji coba manusia, fase klinis tadi itu juga dibagi lagi beberapa tahapan. Ada fase klinis, uji klinis tahap 1, uji klinis tahap 2, uji klinis tahap 3. Tahap 1, tahap 2, tahap 3 ini fungsinya berbeda-beda juga gitu. Jadi baru tahap 1 juga jangan diomongkan siap gitu. Itu harus hati-hati, harus cermat juga.
Nah, karena terus, bisa dibongkar lagi ya di tahap betul, 1 karena bisa. ada kesalahan Betul, berarti betul. struktur itu masih bisa betul, masih struktur- bisa dirubah-rubah lagi formulasi vaksin itu ya. Gitu. Masih bisa dilakukan perbaikan lah, dalam artian seperti itu. Fase 1, ini saya jelaskan satu-satu ya. Fase 1 fungsi utamanya adalah aman. Jadi mencari safety, keamanan dulu. Jadi yang diperiksa sebelum semua vaksin itu diujikan. Bukan, sebelum semua vaksin itu kita pikirkan manfaatnya, kita pertama itu paling perhatian utamanya adalah ini aman. Jadi yang pertama kali itu amannya dulu, aman. Jadi uji klinis fase 1 itu untuk mengetahui aman tidak pada manusia. Tadi kan sebelumnya aman tidak pada hewan. Aman berarti kita coba pada manusia, aman tidak pada manusia. Nah, pesertanya itu kira-kira tidak banyak orangnya, mungkin hanya puluhan saja, puluhan orang. Yang dikatakan Relawan vaksin, dan orang-orang itu harus menjalani uji kesehatan untuk menyatakan bahwa dia ini sehat, normal, tidak ada penyakit lain-lainnya. Nah, kalau dari uji klinis fase 1 tadi sudah berhasil, lolos, berarti dari sekitar puluhan orang tadi itu tidak ada yang kenapa-kenapa, aman, baru dimasukkan ke fase yang kedua. Fase yang kedua ini baru kita bicara masalah efeknya bagaimana. Apakah ini berefek baik? Efek baiknya sejauh apa? Perbedaan antara orang yang divaksin dengan yang tidak divaksin itu sebesar apa? Kira-kira vaksin ini bisa melindungi orang itu dari penyakit berapa persen? Nah, itu baru tahap kedua. Itu lebih besar lagi orang-orangnya, peserta relawan yang penelitiannya itu lebih besar. Yang terlibat. Yang divaksin, yang disuntik itu lebih besar lagi. Tapi ya jumlahnya lebih banyak. Tapi jumlahnya sebetulnya kalau dalam ukuran penelitian itu jumlahnya sedikit. Masih sekitar mungkin ratusan atau mungkin ribuan. Gitu. Sedikit itu termasuk sedikit. Golongan sedikit. Termasuk sedikit. Hanya ratusan sampai ribuan. Nah, kalau sudah tahu ini aman dan ratusan ribuan tadi itu orang sehat juga semua, belum ada orang yang sakit. Jadi kalau ada orang yang dengan penyakit bawaan, penyakit punya diabetes, punya itu sudah dicoret dulu. Jadi ini kita fokus pada yang sehat dulu. Gitu. Kalau sudah lolos tahap kedua, baru masuk ke tahap ketiga. Diulang lagi yang tahap 1 dan tahap 2. Jadi tahap ketiga ini fungsinya adalah untuk meneliti kembali keamanannya dan efeknya dan manfaatnya gitu. Pada orang yang jumlahnya lebih besar. Jadi kira-kira yang diuji cobakan itu orangnya puluhan ribu dan boleh orang dengan penyakit bawaan boleh gitu. Misal dengan gula yang terkontrol atau dengan penyakit darah tinggi yang terkontrol, ya itu boleh. Agak longgar. Nah, tujuannya fase 3 ini untuk apa? Untuk kan kalau di masyarakat luas kan banyak orang yang berpenyakit. Lah ini supaya lebih menyerupai kondisi di masyarakat luas itu seperti apa. Dan pesertanya juga banyak, puluhan ribu orang. Dan biasanya kalau vaksin-vaksin COVID ini juga diselenggarakannya tidak cuma pada satu tempat loh. Di banyak tempat. Misal contoh ada uji klinis fase 3 vaksin COVID dilaksanakan di Indonesia, ada di Brasil juga, ada di mana juga. Jadi supaya pesertanya ini luas, mencakup semua golongan masyarakat dengan berbagai macam penyakit supaya lebih tampak kondisi realnya itu seperti apa vaksin ini. Gitu. Itu baru kalau sudah lolos 3 itu baru nanti dibicarakan untuk oh iya vaksin ini aman. Sudah ada keluar nih datanya vaksin ini aman, efek sampingnya kira-kira yang ringan seperti ini. Nah, kira-kira bisa memberikan manfaat atau perlindungan sebesar sekian persen dari hasil penelitiannya itu tadi. Gitu. Jadi tahapan-tahapannya itu panjang, lama, rumit, membutuhkan banyak orang juga. Jadi rasanya kalau dibilang jangan vaksin kamu, orang itu jadi percobaan aja.
ya kalau menurut saya tidak adil gitu, karena itu mereka sudah melakukan proses yang lama, ribet, susah, yang gitu. panjang, nggak dan bisa. dan maksudnya itu pembuatan vaksin itu sudah dirancang sedemikian rupa demi keamanan dan keselamatan. Betul, Jadi keamanan tidak dan asal-asalan. Betul, tidak Dan asal-asalan. lagi kalau ada orang yang menyatakan informasi jangan mau vaksin itu untuk uji coba, berarti keliru. Dan kalau memang dari awal yang namanya uji klinis itu tidak ada yang mau diajak uji klinis, berarti tidak ditemukan vaksin. Betul, ya namanya balik lagi relawan gitu. Tapi biasanya yang uji klinis fase 1 dan kedua ini orangnya dibayar loh itu. Maksudnya diapresiasinya itu juga dikasih bayar gitu. Karena dianggap ada risiko di Betul, awal. betul. Begitu. Kalau saya uji 3 kan karena sudah Mungkin enggak, punya ya, karena pengalaman. Orangnya puluhan ribu juga kalau main bayar ya mungkin nanti beban uangnya juga semakin besar. Terus sekarang kalau ada pertanyaan, kenapa yang penyakit yang lain tidak ada vaksinnya, kalau ini kok moro-moro nongol dalam hitungan bulan atau 1 tahun lebih dikit? Itu gini, kalau masalah pertanyaan itu, jadi kalau penyakit ini kita harus tahu lagi bahwa penyakit itu ada 2 sebetulnya. Kira-kira bisa dibagi menjadi 2, yaitu penyakit yang karena infeksi atau karena ada bakteri, ada virus yang dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Ada yang penyakit karena kegagalan tubuh sendiri. Kalau contohnya karena kegagalan tubuh sendiri ya seperti penyakit gula, penyakit darah tinggi. Kalau itu tidak ada vaksinnya karena tubuhnya kita sendiri yang salah gitu. Yang ada vaksinnya adalah penyakit yang infeksi, yang ada benda asing dari luar itu masuk begitu. Kemudian tadi dokter Jo bilang kalau vaksin itu normalnya 5-10 tahun. Kok vaksin COVID 1 tahun aja udah ada gitu. Itu nanti penelitiannya kan tidak aman dan lain sebagainya. Tidak masalah begitu. Karena masalahnya adalah seluruh dunia ini membutuhkan. Bahkan negara-negara seperti yang mereka itu menggelontorkan sekian miliar dolar untuk vaksin gitu. Jadi pendanaannya ini banyak, melibatkan pihak-pihak negara-negara besar yang mendorong, ayo ilmuwan, kamu mau duit seberapa banyak, yang penting vaksinnya segera jadi. Boh piye carane? Kalau kasarannya seperti itu. Karena virus ini mengancam dunia. Betul, karena virus ini mengancam dunia dan menghambat dunia juga. Mau seperti contoh kalau di Indonesia ya kita bicara masalah PPKM saja. Dengan PPKM orang kehidupannya juga terbatas begini begitu, sulit begitu kan, tergerus ekonomi mesti. Iya. Jadi kalau ditanyakan kenapa penyakit yang lain tidak, itu karena kembali lagi presentasi yang membutuhkan gitu ya. Kita balik lagi bicara masalah biaya, supply dan demand, masalah ketersediaan dan kebutuhannya. Nah, ketika kebutuhannya ini meningkat drastis ya terpaksa, ya bukan terpaksa ya supply-nya itu dengan sendirinya juga harus mengikuti. Didorong dengan lebih cepat itu ya. Tapi kalau penyakit lain karena yang terpapar sedikit, betul. Dan lalu prosesnya panjang untuk buat vaksinnya dan biayanya besar, mungkin agak diabaikan ilmuwan ya. Diabaikan. Jadi pada sisi lain berarti faktor ekonomi juga sangat menentukan. Betul, sangat menentukan. Contoh kita bicara penyakit yang lain. Contoh mungkin kalau teman-teman belum pernah dengar, mungkin kalau ada yang udah pernah baca atau udah pernah dengar, ada penyakit namanya penyakit Ebola. Karena virus juga. Tapi penyakit ini sangat fatalnya sampai orang yang kalau terinfeksi itu kemungkinan besar mungkin sampai 60% dia akan meninggal. Tapi ini beradanya di Afrika, negara tertentu di Afrika. Tidak banyak orang yang berkepentingan di situ, termasuk negara-negara besar juga. Kasarannya juga memalingkan wajah gitu. Makanya kalau misalnya kok COVID kok cepat, kok yang itu kok lama gitu lah. Salah satunya ya ekonomi berarti. Yang banyak tidak yang membutuhkan gitu. Itu yang penting. Sesuai enggak kalau penelitian ini dikebut, ngabisin duitnya, lalu banyak, dapatnya baliknya berapa gitu ya. Jadi balik lagi ekonomi kan. Tetap. Jadi berarti vaksin ini kalau pemerintah
menyarankan atau menghendaki ayo vaksin kita ya gayo bersambut Iya, gitu. harus menyambutnya. menyambut. Jadi ada golongan konservatif medis ya bilang tidak ada namanya meninggal karena vaksin. Dalam artian vaksin ini bukan barang beracun yang menyebabkan tubuh ini yang membawa dampak buruk bagi tubuh. Jadi kasus meninggal karena vaksin itu 0. Yang ada mungkin efek sampingnya. Efek sampingnya itu sebetulnya kan reaksi tubuh. Jadi tidak secara langsung disebabkan oleh vaksin ini. Vaksin ini bukan barang beracun seperti itu. Terus ngene lagi apa ki? Lah divaksin ya percuma. Wong itu sing divaksin juga tetap kena gitu ya. tetap terpapar. Gitu. Terus nek menjelaskannya bagaimana ngono kuwi? Nah, kalau menjelaskannya Terus lalu untuk apa digebar-geborkan vaksin? Wong divaksin juga tetap terpapar. Kalau seperti itu ya gini. Kita harus kembali tahu lagi bahwa tujuan vaksin ini adalah untuk menurunkan angka kematian, bukan untuk menurunkan penularan virus COVID. Ya. Asumsinya adalah virus COVID ini mau menyebar seperti apa tidak masalah, asalkan tidak ada orang yang meninggal, asalkan tidak ada orang yang bergejala berat, tidak ada orang yang sampai harus dirawat di ICU, sampai membutuhkan ventilator dan lain sebagainya. Maksudnya tetap isolasi mandiri Betul. saja sudah selesai, ya ora apa-apa. Kalau meskipun kena COVID, mungkin gejala ringan, mungkin hanya batuk-batuk sedikit, itu aman. Meskipun mau yang kena mungkin Banyak orang 10 juta orang gitu, kalau tidak membutuhkan rumah sakit kan fasilitas rumah sakit ini masih ada, masih tersedia untuk orang-orang lain yang lebih membutuhkan. kayak dianggap orang flu biasa ngono kuwi. Kira-kira Menusik ya lur ya. Waduh. Iku himbauane supaya menerima aja kalau ada tawaran dari pemerintah untuk divaksin. Ya wis ngono sik lur. Salam katentreman, Gusti tansah paring berkah. Amin. Amin.